Terima kasih. Terima kasih buat sekarang. Di dalam nama Tuhan berdoa jatuh. Haleluya. Amin. Amin. Halo. Shalom. Tuhan, saat ini saya kemarin ada yang nyamperin saya ke dapur, Bapak siapa? Kok nggak lihat kemari ya? Bapak yang ini. Kemarin kamu datang ke saya ya. Dia bilang, Ibu kenapa kapan kita firman lagi? Saat itu saya baru berpikir mau beritakan firman. Tapi setelah di rumah saya pikir ya deh, saya mau lagi. Ya Tuhan ya, ini hari firman-Nya nggak terlalu banyak sih, ya Tuhan. Sebentar udah selesai. Tapi sebentarnya saya nggak tahu dia. Judulnya jaga hati dan pikiran kita. Oke. Karena pikiran kita tuh harus dijaga dengan betul-betul, pikiran kita dan hati kita. Kalau enggak, si iblis bisa main gitu. Dan kita kadang-kadang nggak tahu bahwa kita ditipu. Ya, walaupun kita udah di dalam Tuhan sekian lama, iblis itu juga pinter. Ya, dia itu penipu yang sangat ulung. Ya, tapi puji Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan selalu kasih hikmat pada kita, kasih pengertian sama kita, sehingga mungkin kita ketipu sebentar, tapi setelah itu kita menang lagi. Amin. Saya baca ya firman-Nya ya. Yeremia 29 ayat 11. Sehingga kita tahu rancangan Tuhan itu rancangan apa buat kita. Udah dapat ya? Ayat 11 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Rancangan Tuhan itu baik, dan yang Tuhan berikan itu juga selalu baik. Gitu ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Saudara tahu, iblis nggak tinggal diam. Dia mau ganggalin saya dari tadi. Tapi saya bilang, Tuhan bilang, kuatkan hatimu, jangan takut. Ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Ya, jadi apa yang sudah Tuhan katakan, segala yang baik yang sudah Tuhan janjikan kepada kita semua, tidak ada satupun yang tidak diberikan. Ya, jadi anak Tuhan itu enak sekali. Ya. Kita baca lagi. Ini semua yang Tuhan janjikan sama kita, yang Tuhan berikan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita, Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk. Yang Tuhan berikan itu selalu baik. Amin. Tinggal kita yang bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Amin, saudara. Segala yang dijadikannya itu siapa? Apa aja? Langit dan bumi, dunia, termasuk kita. Kita itu yang dijadikannya. Dan Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Amin. Ya. Kita baca lagi di Mazmur 16. Ini semua apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya, supaya kita tahu bahwa janji Tuhan tuh kepada kita tuh apa. Gitu. Mazmur 16 ayat 11.
Kita baca. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Ya, Tuhan itu memberitahukan kepada kita apa? Jalan kehidupan. Tidak semua orang, saudara ya, yang mengerti jalan kehidupan. Di luar Tuhan Yesus belum tentu. Ya, tapi kita boleh bersyukur bahwa kita itu diberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Ya, dan Tuhan katakan apa? Di hadapanmu, di hadapan Tuhan itu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Jadi kalau kita berlindung pada Tuhan, kita benar-benar jadi anak yang benar-benar baik dan benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, pasti ada sukacita, pasti ada nikmat. Amin. Siapa yang sudah merasakan sukacita dari Tuhan? Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya semua anak-anak Tuhan yang hidupnya benar di depan Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti ada sukacita. Amin. Dan sukacita itu sebenarnya tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau bukan Tuhan yang memberikan, belum tentu kita bisa merasakan. Amin. Tapi anak-anak Tuhan, saya yakin bisa merasakan sukacita, damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ada damai sejahtera? Puji Tuhan. Ya. Yohanes 14 ayat 27. Ini saya bacakan dulu tentang apa yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Tuhan kita itu sangat baik dan luar biasa. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Jadi yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera ya. Kita teruskan lagi. Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. 12 dulu. Mazmur 5 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ya, amin saudara. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin. Amin. Orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Ya, kita sering kali bisa bersorak-sorai ya saudara ya. Memang ya nggak selalu, tapi sering kali saya yakin. Ya, makanya nanti di sini ada jalannya supaya kita bisa bersuka cita terus. Amin. Kalau kita nggak ngerti kita kalah terus. Ya, amin saudara. Mazmur 65 ayat 5. Ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di laut di baitnya yang kudus. Amin. Ya, jadi kalau kita disuruh mendekat kepada Tuhan, itu pasti yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, makanya jangan keraskan hati kalau dipanggil oleh Tuhan. Banyak orang yang masih banyak sih orang yang kita kasih nasihat tentang Tuhan, tentang bersaksi, tapi masih cuek aja. Betapa kasihannya mereka, karena mereka tidak bisa merasakan sukacita yang seperti kita rasakan. Sukacita mereka mungkin semu ya. Ya, kita teruskan lagi. Yesaya 34 ayat 26. Yesaya 34 ayat 26.
Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Amin. Ya, kita akan diberkati dan memberkati. Amin. Apakah hidup kita sudah seperti itu? Kita sudah diberkati oleh Tuhan dan sudah menjadi berkat. Anak-anak Tuhan pasti hidupnya bisa seperti itu. Berkat itu kan nggak selalu sama, semuanya sama. Ya, itu juga tidak harus besar. Berkat itu tuh bukan hanya uang. Berkat itu tentang kehidupan kita juga. Ya kan? Rumah tangga yang baik, anak-anak, cucu-cucu saya semuanya baik-baik. Ada satu di situ. Dan semuanya pinter-pinter, luar biasa. Karena Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa kalau kita hidup benar, anak cucu kita itu akan diberkati dan akan menjadi orang yang berkasa. Amin. Amin. Saya melihat cucu-cucu saya kayak gitu. Oh Tuhan, luar biasa. Itu janji Tuhan. Kadang-kadang kita itu dalam perjalanan hidup kita nggak pernah mikirin ya apa yang akan terjadi. Kita nggak ngerti. Kita cuma berusaha untuk hidup benar. Nanti kita lihat hasil. Dari buahnya kita akan lihat. Disitulah saya kadang-kadang bengong-bengong sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Kemarin saya lihat cucu saya ini lagi belajar di luar. Nah, si ini dengan Emily. Terus dia minta dibikinin soal sama Senia. Dan soalnya itu bukan yang gampang loh, dengan anak umur yang baru 7 tahun. Itu soalnya kalau nggak salah 295 kali 11. Dia bisa langsung isi hasilnya tanpa pakai coret-coret, tanpa pakai hitung-hitung lagi. Dia diam sebentar, dia dapat hasilnya. Saya bilang, ini anak luar biasa. Aduh, saya bilang Tuhan. Jadi nggak pakai ini satu dulu, dikali enggak. Jadi segitu dikali segitu, langsung dapat hasilnya. Dan itu kaliannya bukan kalian yang sedikit. 265 kalau nggak salah ya, dikali 11 saya lihat. Langsung ada hasilnya keluar dengan anak umur 7 tahun. Makanya saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu benar. Bahwa anak-anak cucu kita akan menjadi anak cucu-cucu yang perkasa. Ya, saya udah lihat tuh dua cucu saya, kelihatan banget ini. Sampai saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan bilang itu nggak salah. Kalau kita hidup benar, ya, Tuhan itu benar-benar itu terjadi. Saya sebenarnya nggak pernah mikirin apa yang akan terjadi. Nanti ini saya bagaimana, itu saya bagaimana, saya nggak pernah mikirin. Tapi ya saya suka bengong-bengong sendiri gitu loh. Saya lihat kok pada, aduh luar biasa gitu. Ya, ini satu juga udah mau selesai SMA dan mau jadi lawyer. Wow, udah di sekolahannya bukan murid biasa, udah dipakai jadi ketua segala macam untuk ngurusin macam-macam. Sampai saya bilang, ya ampun deh Tuhan, cepet banget ini anaknya, kayaknya belum lama, masih kecil. Nah saya ingat pada waktu dia di dalam kandungan ibunya, saya dengan seorang hamba Tuhan sering datang ke rumahnya untuk berdoa buat dia. Kita tumpang tangan di atas perut mamanya, lalu kita doakan anak ini. Dan lalu pada waktu dia masih kecil, saya berikan buku Bible tentang Tuhan Yesus, buku Bible bergambar, dengan harapan saya bilang, Tuhan, semoga anak ini bisa mengenal Engkau dan bisa hidup di dalam Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan puji Tuhan saudara, dia terima Tuhan. Dia sudah dibaptis dan dia aktif di gereja. Puji Tuhan. Ya, itulah, nggak sia-sia apa yang kita lakukan saudara. Ya, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Amin. Makanya berusahalah untuk hidup yang benar. Aku saya tunggu sebentar ya. Ini nggak biasa-biasanya nih. Keren sekali menurut saya. Biasanya nggak begini. Saya tahu. Ada yang suka. Kita terusin lagi ya. Ya, 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, jadi berkat itu jangan bilang pikirnya, wah orang berkat itu harus dikasih uang yang banyak. Enggak bukan itu. Ya keseluruhannya.
Rumah tangga yang baik, anak-anak yang baik, cucu yang baik itu penting, paling penting dalam hidup kita. Ya, kalau keturunan kita baik, itu sangat luar biasa. Dan kita juga sangat bahagia rasanya. Dan itu yang saya rasakan, saudara. Puji Tuhan. Amin ya. Rumah tangga saya masih baik-baik sampai sekarang dan pasti akan baik-baik terus sampai Tuhan datang. Ya, karena saya juga takut Tuhan, betul-betul saya juga berani sembarangan. Ya, 2 Korintus 8 ayat 9. Sudah. 8 ayat 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Ya, sekali lagi kaya itu bukan yang harus yang berlimpah-limpah uangnya, tapi kaya itu kita dicukupkan oleh Tuhan. Kita tidak kelaparan, kita tidak kekurangan, tapi ada aja. Setiap kita kepengen apa, tahu ada aja. Ya, itu juga yang saya alamin. Amin, saudara ya. Saya kalau kepengen apa-apa, saya belum ngomong, tahu ada aja. Tahu ada aja gitu. Dan puji Tuhan, saya hidup dalam Tuhan. Saya gak pernah mikirkan, wah saya tuh harus jadi orang yang bagaimana. Saya cuma jalanin aja. Apa yang udah Tuhan kasih, kita pakai. Kita pelihara. Dan Tuhan itu sangat sayang sama kita. Dan Dia tuh sangat mengenal kita. Pokoknya kita tuh sangat disayang lah sama Tuhan. Jadi kalau kepengen apa, dikasih aja gitu. Ya. Kemarin waktu anak saya kan mau pergi ke New York gitu. Saya sebenarnya juga agak malas gitu mau ikut. Tapi hati kepengen. Tapi nggak mau juga karena saya takut capek gitu. Tapi itulah Tuhan yang tahu saya. Ya, amin. Tuhan baik. Makanya akhirnya diurus sama anak saya. Akhirnya kita bisa pergi sama-sama. Tuhan ya. Amin. Nah, pertanyaannya, sudahkah ini semua terjadi dalam hidup kita? Kalau belum, coba kita renungkan kembali, apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita betul-betul bertobat, betul-betul mau berubah dan mau hidup benar di hadapan Tuhan? Amin, saudara. Ada orang yang terima Tuhan hanya karena terpaksa. Ada orang yang terima Tuhan, ya pokoknya saya terima Tuhan Yesus dah. Nggak tahu, udah pokoknya saya ke gereja aja gitu. Tapi saya nggak betul-betul hatinya, cuman ke gereja aja deh, cuman buat denger supaya apa, untuk menghabiskan waktu gitu. Tuhan tidak seperti itu. Ya, kalau kita memang mau datang kepada Tuhan, kita mau terima Dia, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Ya, dan puji Tuhan. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita itu akan diberikan hati yang baru oleh Tuhan. Hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah dinasehatin, hati yang mudah diajar. Tapi kalau yang tidak benar-benar bertobat, belum tentu seperti ini. Ya, jadi walaupun dia ke gereja pun sama aja seperti orang-orang biasa, tidak berubah hidupnya, karakternya tidak berubah. Ya, padahal begitu kita terima Tuhan Yesus, kita harus punya kemauan untuk bertobat. Amen. Ya, bertobat memang itu tidak bisa sekaligus. Misalkan kehidupannya yang dulunya jelek sekali, gitu, pembunuh lah, penipu lah, tukang bohong, yang suka berbuat jahat, itu memang tidak mudah untuk berbalik. Tapi kalau Tuhan lihat hati, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat dan memperbaiki, Tuhan akan tuntun kita. Amin. Ya, karena pada waktu kita terima Tuhan Yesus, Tuhan katakan di Yehezkiel 36, kita baca. Ayat 26 sampai 27. Ngerti ya? Sampai di sini ya. Kita baca. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Amin. Amin.
Jadi kita akan yang keras bisa berubah nggak? Kalau kita mau, kita bisa berubah. Yang tadinya kehidupannya buruk sekali, jelek sekali, bisa berubah nggak? Bisa. Karena hati kita itu dikasih hati yang baru oleh Tuhan. Ya, hati yang baru, hati yang dan roh yang baru, dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh hati yang keras. Jadi hati yang kita keras itu akan dirubah oleh Tuhan. Yang tadinya susah dibilangin, yang tadinya susah dibentuk, akan berubah. Ya, ada contohnya. Ada satu orang yang kehidupannya tadinya nggak bagus sekali, tapi dia sungguh-sungguh terima Tuhan dan hidupnya berubah dan sekarang diberkati. Saya nggak usah cerita siapa orangnya. Ya, dan saya percaya di sini juga semua begitu. Ya. Puji Tuhan ya. Itu luar biasa loh. Kita nggak bisa pikirin. Saya juga dulu waktu terima Tuhan Yesus, saya betul-betul bertobat. Saya sih nggak punya masa lalu yang buruk ya. Cuman kan kita yang namanya belum mengenal kebenaran firman Tuhan dan belum terima Tuhan Yesus, belum tentu selamat, ya kan? Tapi pada saat saya terima Tuhan dan saya tahu bahwa itu yang saya cari, saya gila cari Tuhan. Dan saya betul-betul memperbaiki hidup saya yang tidak benar. Amin. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan apa yang tidak kamu pikirkan itu yang diberikan oleh Tuhan. Ya, pokoknya jalanin aja. Memang dalam perjalanan kita itu tidak selalu enak. Batu kerikil lah, kita harus naik gunung, turun gunung, harus lewat lembah, segala macam, itu kan ada lagunya ya. Tapi kalau kita jalanin terus dan kita tetap percaya kepada Tuhan, nggak tahu gimana, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Amin, saudara. Tiba-tiba aja kita kayaknya tuh dikasih satu tempat sih, dikasih kehidupan yang luar biasa sama Tuhan. Ya, lalu hidup kita juga gak ketakutan, lalu kita juga gak banyak khawatir, karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Amin. Kalau ada roh Tuhan itu kita gak terlalu takut. Ya sekarang aja nih keadaan kayak begini, kalau kita gak punya Tuhan, pasti hidup kita ketakutan. Tapi kalau karena saya hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya bahwa saya adalah warga negara sorga. Bahwa hidup saya walaupun di dunia, tapi tidak seperti di dunia, seperti di surga. Ya, di mana di surga itu tidak ada yang bisa berbuat jahat kepada kita. Amin. Kita hidup penghuni surgawi loh. Kita itu bukan penghuni dunia. Hanya sementara kita. Ya, tubuh kita di sini, tapi kehidupan kita sebenarnya kita adalah di dalam surga. Ya, jadi kalau Tuhan bilang kalau kita adalah penghuni surga, pasti kehidupan kita juga tidak sama dengan orang-orang dunia, dan hidup kita tidak tergantung keadaan dunia. Bagaimanapun keadaan dunia, pasti Tuhan pelihara. Amen. Karena hidup kita tidak sama. Ya, ingat itu, jangan sampai lupa. Jangan sampai pikir, udahlah kita sama-sama aja kayak orang lain. Kita nggak sama, kita beda. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Ya, di sini dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ya, Tuhan akan membuat kita hidup menurut apa yang Tuhan ajarkan. Siapa yang masih keras hati, yang nggak mau dengar apa yang Tuhan katakan, itu tidak ada roh Tuhan. Tapi kalau yang ada roh Tuhan, pasti hatinya akan, oh ya Tuhan bilang begini ya. Ya udah, begitu, kalau gitu saya salah. Saya minta ampun Tuhan, dan saya mau menurut apa yang Tuhan katakan. Itulah anak Tuhan. Ya, dan kita akan jadi anak apa? Anak kesayangan Tuhan. Tahu sendiri kan anak sayang Tuhan. Ya. Kalau anak presiden aja, kalau anak raja dunia aja kita dijaganya luar biasa. Apalagi kita. Kalau kita anak Tuhan, dijaganya luar biasa, luar biasa. Ya, kemanapun kaki kita melangkah, kemanapun kaki kita pergi, pasti perlindungan Tuhan sempurna. Ya, nggak ketakutan kan hidup seperti ini sekarang? Enggak ya, karena kita percaya. Kalau saya lagi khawatir, takut, Tuhan bilang, roh apa? Aku yang menciptakan langit dan bumi, yang melindungimu. Bayangin, yang menciptakan langit dan bumi loh, yang melindungi kita. Amen. Bukan manusia. Ya, kalau anak-anak itu aja pejabat pakai
itu ya, pengawal. Kalau kita pengawalnya kelihatan beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat. Amin. Jadi kata Tuhan, jangan takut. Apa yang kamu takutkan? Tuhan selalu bilang begitu. Apa yang kamu takutkan selama kamu hidup di dunia? Selama kamu hidup di dunia, kata Tuhan kepada saya ya, tidak ada yang perlu kamu takut. Karena aku yang menjagamu dengan sangat luar biasa. Ya, kalau saya lagi sedih, itu Tuhan yang hibur. Tuhan yang tolong saya. Kita punya Bapak yang sangat baik. Amin. Bersyukur ya. Kita semua yang ada di sini, bahwa kita punya Bapak yang sangat mencintai kita. Hidup kita tidak tergantung siapapun juga. Ya, jadi hati kita tuh tidak bergantung kepada siapapun juga, tapi bergantungnya kepada Tuhan. Kalau kita udah bisa begitu, pasti hidup kita bahagia. Pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera. Amin. Ya. Kalau ya tadi sudah saya katakan bahwa pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita diberi hati yang baru. Ya. Kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, kita tidak mudah diajar atau dibentuk oleh Tuhan, sehingga bertahun-tahun sudah ke gereja, hidupnya tetap saja seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, walaupun tubuhnya ke gereja, 1 bulan berapa, 1 minggu 3 kali, mungkin 4 kali kesono ke sini, tapi kalau nggak bertobat, percuma, sama juga bohong. Hatinya tetap aja keras, nggak kena dikasih tahu, nggak kena diajar, nggak kena dibilangin. Ya, dan saudara tahu, kalau saudara ada di persekutuan ini sampai ada orang yang berbicara kepada kalian, menegur kalian, harusnya kalian terima kasih. Karena itu Tuhan sendiri sebenarnya yang sedang mengajar kalian. Amin. Ya, dan berubahlah, dengarlah apa yang dikatakan orang pada saat kita ditegur. Jangan malah marah. Ya, kita juga dalam hidup kita semua pasti akan ditegur oleh Tuhan kalau kita nggak benar. Nah, Tuhan ya pakailah kita juga sebagai orang yang bekerja buat Tuhan untuk melayani. Pasti kalau ada orang yang nggak benar, pasti kita disuruh menegur orang itu. Amin. Jadi kalau ada orang yang menegur itu harusnya kalian bersyukur, berterima kasih bahwa kita itu diperhatikan. Amin. Amin. Diperhatikan untuk bisa berubah. Kalau berubah yang enak siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Ya, dalam hidup saya juga begitu. Saya salah sedikit aja udah disentil kayaknya sama Tuhan. Jadi saya bingung kalau ada orang pelayanan, ada orang kerja buat Tuhan, hidupnya masih gak karu-karuan. Aneh buat saya. Yang namanya orang udah hidup di dalam Tuhan, pasti hidupnya berubah. Pasti kalau tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan yang saya dulu sering kecewa, bukannya kecewa sih, saya sih nggak, biasa cuma mikir, kok aneh ya, hidupnya kok itu kok nggak apa-apa gitu. Ya kan? Gitu loh. Padahal kalau saya dulu, karena saya benar-benar peka dengan suara Tuhan, dan saya tahu gitu, Tuhan pasti tegur saya. Pada waktu saya berdoa mungkin saya tidak akan bisa cepat-cepat naik ke atas, stuck gitu. Terus saya kenapa Tuhan? Mungkin ada kekesalan di hati saya, mungkin ada kekecewaan, atau juga mungkin saya bagaimana, saya salah di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan saya, nah itulah enaknya. Kalau Tuhan ingatkan saya, oh iya, berarti itu saya salah. Saat itu juga saya minta ampun, Tuhan ampuni, dan saya bisa berhubungan lagi sama Tuhan. Ya, kalau orang yang sering berdoa bisa tahu salah kita itu dalam keadaan benar atau tidak di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kalau orang yang jarang berdoa, kita nggak tahu salah kita apa. Amin, saudara. Ya, kita teruskan lagi ya. Ya, di sini katakan tadi kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, kita tidak mudah diajar, tidak mudah dibentuk oleh Tuhan, sehingga bertahun-tahun sudah ke gereja hidupnya tetap saja seperti itu. Seperti anggur yang baru yang ditaruh di kantong yang lama. Anggur itu tidak akan bisa bertahan lama, tapi cepat rusak karena kantongnya sudah lama, sudah lapuk dan mungkin bocor, sehingga anggur itu bisa keluar lagi. Ya, seperti yang minggu kemarin yang diberitakan oleh
Pak siapa Alfi. Nah dia juga menceritakan tentang ini, tentang soal yang anggur yang baru dengan kantong yang baru ya. Kalau saya dapatnya ya, jadi kalau kita bertobat gitulah, kalau kita bertobat, kalau pada saat kita terima Tuhan, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, berarti itu kita menyediakan kantung yang baru. Kalau kita nggak bertobat, kantung kita tetap lama. Nah, jadi ngerti maksudnya kantung itu, kantung anggur itu. Kantung anggur itu berbicara tentang bagaimana pertobatan kita. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, berarti kita menyediakan kantung yang baru untuk diisi dengan anggur yang baru. Nah, kalau kantongnya baru, itu anggurnya tidak akan rusak. Tapi kalau kantongnya lama, tidak bertobat, kamu dimasukin firman 1000 kali pun mental terus. Firmannya hilang terus, gak masuk ke dalam otak dan pikiran kita. Karena tempatnya bukan tempat yang baru. Padahal Tuhan udah kasih tempat yang baru, kan hati yang baru. Tapi karena kita tidak bertobat, kita bisa tidak dapat itu semua. Amin. Kemarin Pak Afi kan bilang begitu tentang kantung yang baru. Nah, kantung baru itu berbicara tentang pertobatan kita. Apakah kita bertobat dengan sungguh-sungguh pada waktu kita terima Tuhan Yesus? Kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh, anggur yang baru, firman yang baru yang kita dapatkan tidak bisa disimpan dalam hati kita. Tapi itu akan terus keluar lagi dan tidak masuk, tidak nempel, tidak masuk ke otak kita, tidak masuk ke hati kita. Dan kita tidak bisa berubah. Tetap aja kita itu begitu juga sifatnya, tidak berubah sampai kapanpun juga. Jadi kita itu diperlukan pertobatan yang sungguh-sungguh, hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jangan main-main. Percuma kalian udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun datang kemari ke gereja, kalau kalian tidak bertobat, nggak ada gunanya. Gitu, ya. Jadi pertobatan itu penting. Diumpamakan sebagai apa? Kantung yang baru. Amin. Ya. Jadi misalnya kita udah salah nih, kita udah memang kehidupan kita tadinya nggak bener. Jangan coba-coba lagi gitu. Jangan ya udah minggu ke gereja, Senin sampai Jumat kelantur kemana nggak tahu. Percuma. Dan kalian nggak akan hidup damai sejahtera. Ya, orang yang bisa hidup damai sejahtera itu kalau hidupnya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya, semua firmannya itu ditelan betul-betul, dimasukin betul-betul dan dipraktekin. Bukan cuma didengar lalu lewat begitu aja. Itu namanya kita bertobat. Ya memang kita nggak bisa langsung ya dari kehidupan yang tidak baik itu. Tapi sedikit demi sedikit Tuhan lihat loh. Tuhan tahu hati kita. Kita itu bertobat betul-betul. Kalau kita salah kita mau ditegur nggak? Nah itu dia. Ya kan Tuhan bilang apa? Hati kita akan diberi hati yang baru, yang mudah dibentuk dan mudah diajar. Ya, kalau kita mudah dibentuk dan mudah diajar, pasti kita bisa berubah. Ya, kalau kita nggak mudah dibentuk, nggak mudah diajar, nggak bisa diajar, ya sampai kapanpun hidup kamu masih seperti itu. Gak ada gunanya. Lagian kitanya yang rugi sebenarnya, bertahun-tahun kita akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita berubah, semua janji Tuhan pasti terjadi. Itu janji Tuhan luar biasa loh. Semua yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya juga bersyukur saya dapat apa yang Tuhan janjikan kepada saya. Amin. Ya, itu nggak bisa dibohongin, saudara. Semua kelihatan nyata hasilnya. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih. Saya juga hidup dalam damai sejahtera. Itu damai sejahtera nggak gampang. Nggak semua orang bisa menikmati damai sejahtera. Kalau orang yang bisa menikmati damai sejahtera itu sangat luar biasa. Amin, saudara. Itu sangat mahal harganya sebenarnya. Dan cuma Tuhan yang bisa memberikan itu. Di luar Tuhan tidak ada damai sejahtera. Makanya kita lihat ya, bukannya saya mau ngomongin yang sana-sana yang mana-mana gitu. Kita lihat, kayaknya tuh gimana ya? Hidupnya tetap aja punya pikiran yang jelek sama orang, yang jahat sama orang, yang enggak, yang gimana ya? Yang pikirannya tuh ingin berbuat jahat sama orang. Itu apa? Katanya beribadah, katanya sembahyang, tapi kok kayak gitu? Nah itulah.
Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, hati kita dan pikiran kita tuh bersih. Ya, kita nggak pikiran yang aneh-aneh, yang macam-macam. Sampai kadang-kadang saya bingung, saya kok nggak mikirin apa-apa ya, gitu loh. Saya kok nggak ada rasa takut apa-apa ya, gitu loh. Hidup enak-enak aja gitu loh. Mau tidur ya tidur, tidurnya sampai pules sekali. Gitu. Ya, karena apa? Itulah roh Tuhan yang bikin kita begitu, bukannya kehebatan kita. Gitu. Tuhan yang kasih kita. Saya kalau habis baca firman nih, renungin firman nih, apalagi habis nulis, udah gak sejahtera hati saya. Nggak takut apa-apa saya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat mencintai saya. Amin. Ya, saya nggak mikirin keadaan dunia kayak apa, saya nggak mikirin keadaan ekonomi kayak apa. Enak aja. Gitu. Itulah damai sejahtera yang sangat luar biasa. Amin. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Ya, hanya orang yang benar-benar takut Tuhan, benar-benar hidup dalam Tuhan, yang bisa menikmati itu semua. Amin. Nah, terus kita teruskan lagi. Setelah kita bertobat, kita harus apa, saudara? Kita harus menjadi manusia yang baru. Ya, di sini saya cuma tulis sedikit, tapi kita bisa baca ini, cuma panjang. Baca semua apa enggak? Karena ini kita jelas sekali firman-Nya gitu loh. Bukan saya yang bikin, tapi Tuhan yang bikin. Efesus 4. Kita baca semua ya. Amin. 17 sampai 32. Yes. Jelas banget. Saya nggak nyatet di sini karena panjang. Saya baca di situ aja. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Stop sampai di sini dulu. Kalau kita marah, saya nggak bilang saya udah hebat, saya juga bisa begitu. Kalau saya gimana, saya suka kesal banget gitu loh. Tapi Tuhan bilang apa? Buang itu semua. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis itu bisa masuk kalau kita lagi marah, lagi kesel, lagi benci, lagi dendam, lagi sedih, lagi yang nggak enak, yang nggak baik lah. Iblis itu nggak pernah tinggal diam. Ya, asal kalian tahu. Iblis itu nih sekarang juga ada nih mau mengganggu kita, tapi nggak bisa. Itu loh. Ya kan? Dia tuh tahu kapan kita buka celah. Dia tunggu kita buka celah. Karena kalau kita nggak buka celah, dia nggak bisa masuk. Dia bisa masuk kalau kita buka celah. Ya, kita terusin lagi. Nanti saya akan terusin lagi di belakang lebih jelas lagi. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, nah ini mulai nih. Ini namanya apa nih? Celah. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, kalau kita kepahitan sama seseorang, kita nggak cepat-cepat buang, kita buka celah. Kalau kita marah, ya, kalau kita geram, kalau kita suka memfitnah orang,
Kalau kita juga suka melakukan kejahatan, iblis bisa masuk. Nah, jadi jangan beri kesempatan. Makanya setelah saya renungkan, gak gampang loh jaga hati dan pikiran kita, supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, saya mau nulis ini bukannya nggak terjadi sesuatu. Ternyata susah ya Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, ya nanti kita tulisin lagi ya. Ya, jadi sekarang kita tahu kan bahwa segala kepahitan itu adalah celah yang membuat iblis bisa masuk dalam pikiran kita. Jadi kalau kita jaga hati kita benar-benar hati kita bersih dan tidak punya pikiran yang aneh-aneh, iblis tidak bisa masuk. Ya, kita terusin lagi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni tidak mudah, ya saudara. Saya juga tahu tidak mudah. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan bisa. Tolong kita untuk bisa mengampuni. Amin. Ya. Karena kalau nggak ngampunin yang rugi kita sendiri. Kita terusin lagi. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kok layak sih? Udah habis ya? Oke. Sampai di situ ya. Jadi kita udah tahu ya sekarang bahwa kita harus mengenakan manusia yang baru. Manusia yang lama itu harus dibuang. Amin. Ya. Lalu terusin lagi ya. Apalagi saudara, tadi kita udah bilang harus bertobat. Ya, bertobat. Kalau kita bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Amin. Ya. 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Banyak firman-Nya ya. Gak apa-apa ya. Jadi kita tahu jelas yang mana benar, yang mana gak benar. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Kalau kita hidupnya gak karu-karuan dulunya, tapi kita bertobat, ya, Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Tuhan akan perbaiki kehidupan kita. Selangkah demi selangkah Tuhan tuntun hidup kita. Dan tiba-tiba kita tanpa terasa hidup kita berubah. Berubah bukan hanya tubuh, jiwa, dan rohnya, tapi keadaan kehidupan kita berubah. Karena Tuhan pulihkan. Ya, itu yang saya alami dalam hidup kita, dalam hidup saya. Tuhan ubahkan segalanya, terutama diri kita dulu yang Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. Setelah itu keadaan kehidupan kita itu dipulihkan oleh Allah. Amin. Tuhan gak kasih kita kelaparan. Tuhan gak kasih kita kekurangan. Bahkan Tuhan kasih apa kita berkelimpah. Mau hidup seperti begitu? Ya. Tapi berkelimpahan dengan tanda petik bukan berarti wah harus jadi orang yang kaya sekali. Enggak. Tuhan tuh tahu dengan uang yang segitu kita bisa berkelimpah. Kita merasanya berkelimpah gitu. Karena kita mau apa ada. Mau kepengen apa tuh ada gitu. Walaupun kita mungkin nggak punya duit, saya pernah ngalamin dulu juga begitu. Ya, tapi saya nggak tahu. Tapi Tuhan setelah Tuhan pulihkan luar biasa Tuhan. Nggak main-main. Amin. Ya, kita teruskan lagi. Ulangan 30 ayat 2 sampai 3. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Dia akan mengambil engkau. Saudara tahu, kalau ada keluarga yang tercerai-berai, yang bercerai, ya kan, yang akhirnya suaminya di mana, anaknya di mana, istrinya di mana, anaknya di mana, semuanya tidak bersatu.
Semuanya ada di mana nggak tahu, mungkin kadang-kadang orang tuanya, anaknya. Ada teman saya pun punya anak yang seperti dari remaja kabur ke luar negeri dan akhirnya tidak ditemukan anaknya tinggal di mana, karena kepahitan dengan orang tuanya. Banyak rumah tangga yang seperti begitu. Tapi Tuhan katakan, kalau kita bertobat, datang pada Tuhan, Tuhan ampuni dan Tuhan pulihkan. Tuhan akan kumpulkan kembali saudara. Itu seperti apa yang kita tidak pikirkan kan? Akhirnya keluarga yang tercerai-berai itu bisa kumpul kembali menjadi satu. Itulah Tuhan kita. Ya, setusuk benang apapun masalah kita, Tuhan bisa bereskan. Asal kita percaya dan kita sungguh-sungguh datang kepada Dia dan kita benar-benar bertobat. Amin, saudara. Ya, kita teruskan lagi. Jadi bersyukurlah kalau kita punya Tuhan. Lalu kita teruskan lagi, kita harus cari perkara yang di atas. Lalu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Berarti ya seperti inilah, kalian ke gereja, ke persekutuan, dengar firman. Nah makanya kalau lagi dengar firman, jangan tidur, jangan ngobrol. Semuanya itu ada gunanya. Ya, dari datang kemarin itu bukan sia-sia. Saya yakin dan percaya kalau kalian dengarkan betul-betul, kalian pasti berubah. Ya, mental kalian berubah, karakter kalian berubah. Lalu mungkin yang belum beristri akan dapat istri yang baik. Minta sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Percaya sama Dia. Saudara kalau dapat istri yang baik, apalagi yang hidup di dalam Tuhan, wah luar biasa. Ya, karena apa? Kita harus hati-hati kalau punya istri. Bertanya terus sama Tuhan, berdoa. Ada istri yang bisa membangun keluarga, ada istri yang bisa menghancurkan keluarga. Ya, jangan sampai laki-laki yang belum menikah di sini dapat istri yang seperti begitu. Ya, cari istri yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang takut Tuhan, yang bisa membangun keluarga. Amin. Amin. Yang bisa dapat hikmat dari Tuhan, dapat pengertian dari Tuhan. Coba bayangin, kalau istrinya seperti begitu, enak gak suami-suami? Enak. Ya kan? Hidupnya seperti di mana? Seperti di surga. Seperti di Taman Eden. Semua disediain sama Tuhan. Ya. Oke, kita teruskan lagi. Lalu setelah itu apa, saudara? Kita hidup di dalam dunia. Segala sesuatu bisa terjadi. Baik yang buruk, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, kalau sedang terjadi yang tidak baik, kita harus bagaimana, saudara? Ya, makanya di sini dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya, kita kalau lagi di tengah-tengah anak-anak Tuhan kelihatannya manis semuanya kan? Coba di luar. Ada yang begini, ada yang begitu, gak usah jauh-jauh deh di rumah. Pembantu ada yang begini, ada yang begitu, bikin pusing semuanya. Kalau kita nggak punya Tuhan, kita tiap hari bisa ngomel, bisa marah, bisa kesel. Tapi karena kita punya Tuhan, Tuhan kasih kita kesabaran. Amin. Kita doain, ntar yang nggak bener mental sendiri di rumah kita. Itulah Tuhan kita. Amin. Ya makanya tadi kan udah ya, kita kalau udah bertobat kita harus begini, kita harus begitu, kita harus begini, cari perkara di atas, rubah hidupnya. Lalu satu lagi yang penting dalam kehidupan kita, saudara ya, kita kan tiap hari hidup, kita kan hidup ya, tiap hari segala macam bisa terjadi. Ya nggak usah jauh-jauh antara suami istri aja bisa berantem. Nah kalau udah berantem, kalau nggak ada jalan keluarnya, pusing deh gue gitu. Kadang-kadang mau ngapa-ngapain juga udah nggak enak, pengennya tidur diem, nggak mau ngapa-ngapain, kalau udah kesel hatinya. Makanya Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya, jadi buat kita ini jangan enak-enakan. Kita harus jaga hati kita, jaga pikiran kita. Ya, kita udah dikasih Islam, diselamatkan oleh Tuhan. Pakai semua apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Ya, nah kita baca Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin.
Ya, jadi kalau hati kita tenang, damai, sejahtera, itu keluarnya kan auranya juga wah, enak dilihatnya gitu loh. Tapi kalau kita lagi kesel, lagi marah, lagi sebel gitu, ngomong juga nggak bisa, ketawa juga nggak bisa gitu. Amin. Kepengennya marah aja hatinya. Lalu di dalam terjemahan The New English Bible berkata, jaga hatimu lebih dari harta apapun, karena ia adalah sumber dari semua kehidupan. Tuh, jaga hatimu lebih dari harta apapun. Amen. Saya juga ngerasain loh, kita itu hidup nggak bisa sembarangan. Kenapa? Iblis nggak tinggal diam. Iblis tuh nggak tinggal diam. Apalagi buat kepada kita nih yang udah hidup dalam Tuhan. Dia mau menghancurkan kita dengan berbagai macam perkara. Bukan dari hal-hal yang buruk aja, dari hal yang baik juga kita seperti dibuat terlena, saudara. Dan itu hati-hati. Ya. Makanya kalau kita udah bertobat, jauhkan pergaulan yang tidak benar. Jangan sampai kita jatuh lagi dalam dosa. Amin. Ya. Pikiran kita adalah aset yang begitu penting bagi kehidupan yang berkemenangan. Pikiran begitu penting sehingga itu menjadi target serangan setan dalam diri manusia. Pikiran adalah mata manusia. Apa yang kita lihat dan terima membentuk kehidupan manusia dan menentukan apa yang mengucapkannya. Ya. Pikiran kita memainkan bagian yang sangat besar dalam apa yang menjadi kehidupan dan masa depan kita. Pikiran kita penting, hati-hati, ya, karena lewat pikiran kamu, kalau pikiran kamu nggak benar, pasti terjadinya tidak benar. Jadi pikiran kita juga nomor satu harus dijaga. Jadi tundukkanlah pikiran kita kepada firman Allah. Ketahui juga bahwa selain medan pertempuran, pikiran kita adalah juga sekaligus medan kemenangan. Itu adalah tempat di mana tujuan kita ditetapkan. Jadi dalam hidup ini, kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang jelek masuk ke dalam diri kita, jangan diikutin. Kita udah tahu nih, waduh, pikiran aku kayak gini ya, kok mikirnya nggak bener ya. Dan kita puji Tuhan bisa melawan, bisa mengusir pikiran-pikiran yang buruk. Kalau kita turutin, jadilah kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kita tuh dikasih kuasa oleh Tuhan untuk mengusir segala yang tidak baik. Ya, jadi kalau mungkin kita gini loh, bukan kita ini kan kadang-kadang suka lengah, saudara. Yang namanya kita manusia hidup, itu bisa aja setelah itu terjadi dalam hidup kita. Seperti misalnya kita nggak apa-apa, tapi kita ketemu orang yang ngeselin kita sedemikian rupa gitu loh, yang nyebelin banget gitu loh. Nah, apakah hati kita bisa nggak kesel? Bohong. Walaupun kita sudah di dalam Tuhan, pasti bisa kesel, pasti bisa marah, ya. Nah, disitulah perjuangan kita untuk melawan itu semua. Ya, kalau udah begitu, saudara, kalau udah begitu kita harus bagaimana, saudara? Jangan diam aja, lawan semua itu, supaya kita bisa nggak seperti itu, supaya kita nggak kesel, supaya kita nggak marah. Kita nggak bisa, saudara, melawan sendiri, susah kadang-kadang. Karena, aduh, gimana ya? Ya itulah kehidupan di dalam dunia tuh bisa seperti itu. Bener apa enggak? Ya kan? Nggak di mana aja dah. Di dalam gereja juga masih bisa begitu. Apalagi di luar gereja, yang orangnya macam-macam karakternya. Ya kan? Itulah. Jadi di sini dikatakan, Tuhan katakan, tapi Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dan Tuhan bilang apa? Jaganya itu seperti lebih daripada menjaga harta, saudara. Kalau harta masih bisa disimpan dalam lemari, tapi kalau pikiran kita disimpan di mana? Di dalam diri kita. Ya, jadi maksudnya jaga hati dan pikiran kita gitu. Kalau lagi terjadi sesuatu yang tidak baik, berdoa. Ya, berdoa, serahkan kepada Tuhan masalah kita. Kalau tidak, kita akan pasti kesel, mungkin berhari-hari kita akan kesel. Kalau udah kesel, kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dan yang rugi kita sendiri. Dan itu tidak benar di hadapan Tuhan.
Yang kita buka celah itu tidak kita mikirin kita berbuat seperti itu, kita tidak benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tolong tutup agar kita bisa mengampuni orang yang kesal kepada kita. Amin, saudara. Ya. Nah, di sini kita itulah sebabnya mengapa iblis lebih suka melihat banyak orang yang buta pikirannya daripada buta matanya. Ia tidak akan pernah berhasil menghancurkan orang yang pikirannya tidak terlebih dahulu dikuasai. Jadi iblis itu bisa menghancurkan kita kalau pikiran kita bisa dikuasai oleh iblis. Kalau iblis tidak bisa menguasai pikiran kita, kita tidak bisa dihancurkan. Ya, dan kita jadi anak Tuhan pasti udah jadi anak yang pintar dong. Dapat hikmat, punya pengertian dari Tuhan. Jadi iblis itu selalu mencoba untuk menghancurkan kita. Caranya apa? Dia masuk dalam pikiran kita. Nah, bisanya masuk karena buka celah. Amin. Jadi hati-hati, jangan ada celah dalam hidup kita. Ya, misalnya kita sakit hati sama suami atau kita kesel, itu cepat-cepat dibuang. Jangan disimpan, karena kalau kita simpan akhirnya kita yang jadi korban. Ya, dan iblis bisa menguasai diri kita semua kalau kita itu buka celah, kita itu bisa dikuasai pikiran kita. Dia mau kuasai dalam terutama pikiran kita, saudara. Ya, jadi hati-hati. Ya, tadi saya sudah katakan bagaimana iblis bisa menjangkau pikiran kita pada saat kita buka celah. Amin. Nah, contohnya adalah Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Ngerti nggak semuanya yang saya ngomong? Ngerti ya? Hati-hati dengan hati kita, dengan pikiran kita. Dan saya ngerasa ini tuh benar-benar kita harus jaga loh. Kita nggak bisa main-main. Ya? Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Ya, kita baca ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu ia mencari ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ya, kita lihat di sini bagaimana Yudas yang selalu dekat dengan Yesus bisa mengkhianati. Yesus yang luar biasa masih bisa ingin sama murid-muridnya. Hati-hati ya dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita harus ini orang ini baik betul apa enggak dengan saya. Hati-hati. Amin. Bisa aja dia pura-pura baik sama kita, taunya mengkhianati kita. Lalu dari situ apa, saudara? Kita bisa kesel kan? Tapi Yesus sangat baik ya. Yesus tidak pernah kesel. Tapi kalau kita manusia masih bisa kesel, masih bisa marah. Ya, makanya disinilah pada saat kejadian seperti itu, ya, pada saat terjadi seperti itu, kita harus cepat-cepat bertindak, ya, supaya jangan ada kemarahan, jangan ada kekesalan, jangan ada, ya itulah sakit hati, jangan ada sedih, jangan ada marah di dalam hati kita. Kita harus apa? Serahkan semua masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, biar Tuhan yang selesaikan masalah kita. Lalu kita lakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan. Memang tidak mudah, tapi Tuhan katakan ampuni. Ya, dan kita harus rela mengampuni. Amin. Supaya hati kita bersih kembali, supaya hati kita tidak kotor, saudara. Ya, amin. Kita baca lagi. Karena kalau orang udah kesal terus, misalnya saya pernah ngalamin, tapi itu sih bukan karena masalah manusia ya, karena saya sendiri yang saya pernah ngalamin depresi, saudara. Karena saya ketakutan sekali tentang mata saya, dan itu ketakutannya sangat luar biasa.
Ya, sampai saya tidak bisa ngatasin diri saya sendiri, dan akhirnya saya ke psikiater, ya, ke sana itu untuk berobat, dan akhirnya saya cuma diberi obat penenang dan obat tidur, dan itu saya minum bertahun-tahun, bukan sebentar. Ya, dan hidup saya sudah dikuasai iblis rasanya pikiran saya, maunya mati, saudara. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Nah, itulah makanya, ya, jangan kekhawatiran, ketakutan dipelihara dalam kita. Ya, memang kita ngalamin pada saat itu, mungkin saya sedang mengalami hal yang tidak enak dalam hidup saya, sehingga saya ketakutannya kayak orang gila, saudara. Nah, makanya kalau takut dan khawatir itu juga celah di hadapan Tuhan. Ya, yang mana iblis bisa masuk, bisa nakut-nakutin, lebih nakut-nakutin kita lagi, dan itu saya alami. Kalau kita udah sampai depresi, rasanya kita tuh hidup tidak ada artinya lagi, dan kita kepengennya mati. Saya udah punya pikiran seperti itu. Buat apa saya hidup, gak ada artinya lagi. Saya sampai ke situ loh, sampai ke situ, padahal saya anak Tuhan. Banyak yang ngedoain saya, tapi tidak bisa merubah hati dan pikiran saya, karena saya cuma melihat apa yang di depan mata saya. Begitu menakutkan buat saya. Amin. Ya, maka dari oleh sebab itu, terus akhirnya tapi saya sadar bahwa saya salah. Saya nggak mau hidup saya sia-sia. Karena kalau lagi gitu saya nggak bisa beritain firman, saya nggak bisa nyusun firman, saya nggak bisa berbuat apa-apa, turun pun dari kamar saya nggak berani. Itu saya pernah alami, saudara. Ketakutannya sangat luar biasa. Amin. Tapi akhirnya saya sadar, saya buang. Saya mulai berdoa dengan sungguh-sungguh diri saya sendiri. Berdoa datang kepada Tuhan. Saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya iman saya bertumbuh. Amin. Saya sudah tidak punya iman, saudara. Saya hanya berpikir apa? Mata saya akan rusak, dan saya tidak bisa melihat. Itu pikiran yang jelek dari pikiran saya. Oleh sebab itu, jangan sampai ada pikiran yang jelek yang ada di dalam pikiran. Pikiran yang jelek itulah yang akan terjadi, saudara. Kalau pikiran kita negatif, maka yang terjadi adalah negatif, saudara. Tapi kalau kita bagaimanapun keadaan kita, ya saudara, ya, ini yang saya alami juga. Bagaimanapun keadaan kita, kalau pikiran kita positif, seperti apa yang Tuhan ajarkan, itu pasti akan beres. Amin. Amin, saudara. Ya, karena kita harus percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Daripada waktu kejadian seperti yang tidak enak dalam hidup kita, misalnya bukan itu aja, saudara. Saya juga baru dua tahun yang lalu saya ngalamin hal-hal yang sangat tidak enak dalam keluarga saya. Itu bukan masalah kecil, itu masalah sangat besar yang terjadi. Tapi puji Tuhan, saudara, saya, anak-anak saya, semuanya punya hati seperti apa yang Tuhan ajarkan. Bagaimanapun keadaan kita saat itu, kita tetap percaya bahwa pencobaan yang Tuhan berikan tidak melebihi dari kekuatan kita. Amin, saudara. Dan kita semua adalah anak Tuhan. Semua anak Tuhan itu ada di dalam pemeliharaannya Tuhan, sehingga tidak mungkin kita sampai hancur. Walaupun masalah yang kita hadapi itu besar. Itulah pentingnya kita harus punya pikiran yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berpikir seperti apa yang kita lihat. Kalau kita melihatnya seperti itu, kita pasti berpikir, waduh, hancur deh hidup gue. Nah, kalau kita begitu, benar-benar hancur, saudara. Karena apa yang ada di pikiran kita, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sedangkan di dalam hidup, di dalam dunia ini, masalah apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi, kalau kita bisa berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan, masalah yang seburuk apapun akan berubah menjadi masalah yang baik. Amin. Ya, oleh sebab itu jaga hati dan pikiran kita. Jadi kalau lagi ada masalah yang tidak baik, jangan kita lihat dengan mata jasmani kita. Waduh, masalahnya buruk sekali. Kita bisa hancur. Tapi kita harus melihat dengan mata hati kita. Ya, bukan mata yang jasmani, tapi mata rohani kita. Dan sesuaikan pikiran kita dengan apa yang Tuhan ajarkan. Oh, tidak ada perkara tidak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, sebesar apapun juga, karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Harus seperti begitu pikiran kita. Amin. Karena kita itu hidup tidak selalu menghadapi
dalam hidup kita tidak selalu datang yang baik. Yang tidak baik pun bisa datang dalam hidup kita. Kita nggak ngerti kenapa, tapi Tuhan yang paling tahu. Ya, tapi disitulah kita diajarkan oleh Tuhan untuk bisa mempunyai mata rohani yang luar biasa. Mata rohani yang seperti Tuhan ajarkan. Jadi apapun, misalnya keadaan kita masih buruk sekarang ini, kita jangan berpikir ya udahlah, nasib gue gitu loh. Nasib saya memang jelek hidup di dalam dunia. Tidak ada nasib di dalam Tuhan. Yang ada apa? Semua yang Tuhan bilang semuanya bisa terjadi. Asal kita punya pikiran kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kalau pikiran kita jelek, ya udahlah nasib kita seperti itu. Tapi kalau kita punya pikiran Tuhan, bahwa hidup saya pasti diberkatin, bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat sayang sama saya, Tuhan tidak membiarkan saya kelaparan, itu yang masukin. Makanya firman Tuhan itu masukin ke dalam pikiran kita. Amin. Nah, kalau pikiran itu yang masuk ke dalam pikiran kita, yang terjadi itulah seperti itu. Yes. Kalau saya dari dulu percaya Tuhan pasti berkatin saya berlimpah-limpah. Amin. Itu yang ada di otak saya. Karena saya sendiri nggak ngerti gitu loh. Saya kena itu karena hubungan saya aja sama Tuhan yang begitu dekat. Jadi di pikiran saya nggak ada pikiran yang jelek. Pada saat suami saya menghadapi masalah sampai kita dari punya uang banyak sampai nggak punya uang, hati saya pun tetap percaya sama Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuh, enaknya. Makanya Tuhan bilang apa? Jaga hati dan pikiranmu. Jangan sampai kamu dikuasai oleh iblis. Kalau iblis yang menguasai pikiran kita, semua yang jelek ada di dalam pikiran kita. Tapi kalau kita dikuasai oleh Tuhan, ya saya pernah ngalamin kebakaran suami saya, kantornya kebakaran. Saya itu karena hubungan saya sama Tuhan dekat, pada waktu terjadi kebakaran, saya nggak lari ke belakang, saya duduk pada Tuhan. Saya berdoa, saya datang pada Tuhan. Dan pada saat itu, hati saya nggak ketakutan. Malah saya ketemu Tuhan. Pada saat ketemu Tuhan, hati saya sukacita luar biasa. Lalu Tuhan bilang apa? Jangan takut, anakku, aku ada di situ. Kamu ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Nah, dia tidak terbakar, walaupun dia masuk dapur api. Begitupun kantor suamimu tidak akan terbakar. Karena ada aku, kata Tuhan. Saya telepon suami saya jadi yang besarin hati dia. Jangan takut, ada Tuhan Yesus. Dan betul-betul saudara, padahal itu kebakarannya sebelah persis dempet itu. Temboknya satu, sebelahnya persis yang kebakaran. Bami gang kelenci itu. Ada yang mati kan? Tapi kantor suami tidak kebakar. Itulah hak pikiran kita, saudara. Pegang peranan dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang, kalau pikiran kalian udah negatif, cepat-cepat berdoa. Ya, rubah supaya Tuhan rubah pikiran kita, supaya jangan negatif. Ya, lalu jangan sampai pikir, aduh ada masalah besar nih. Waduh, udah hancur deh gua deh. Habis deh gua deh. Saya belum lama ngalamin seperti itu. Ya, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita sudah hancur semuanya. Tapi karena kita semuanya memiliki pikiran Tuhan, makanya Tuhan bilang apa? Pakai pikiran Kristus. Amin. Ya, dalam hidup ini pakai pikiran Kristus. Kalau saya tidak punya Tuhan dan anak-anak saya tidak di dalam Tuhan, suami saya, kita mungkin sudah hancur. Tapi sampai saat sekarang kita tidak hancur. Kita masih tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Jangan batasi pikiran kita. Kalau kita nggak dapat dari si A, si B, wah, gue nggak dapat duit deh, nggak dapat pekerjaannya. Misalnya kita dikeluarin nih dari pekerjaan itu, dan bisa hancur deh hidup gue. Jangan punya pikiran seperti itu. Pikirkan bahwa Tuhan saya yang saya sembah, Bapak saya adalah Bapak yang sangat kaya. Dia bisa memberkati saya lewat cara apapun juga. Amin. Dan berkat itu benar-benar datang. Tapi kalau kita pikir, aduh, dan terus kita jadi hancur, kita jadi nggak karu-karuan hidupnya, bukannya jadi benar, jadi hancur betul-betul, saudara. Tapi kalau kita punya pikiran seperti itu, Tuhan, saya percaya bahwa saya adalah anakmu, saya kekasihmu, saya biji matamu, dan saya percaya Tuhan melindungi saya dengan sangat luar biasa. Tuhan tidak akan membuat saya hancur, tidak akan membuat saya kelaparan. Tuhan pasti akan berkati saya. Saya nggak tahu berkat itu datang dari mana Tuhan, tapi tanpa kita sadari,
berkat itu benar-benar datang. Tuhan banyak cara untuk memberikan kita pekerjaan yang lain di luar itu. Amin. Ya, percaya deh, jadi anak Tuhan gak akan kelaparan. Pasti Tuhan cukupkan. Amin. Ya, sekarang kita teruskan lagi di Amsal 17. Nah, waktu kita yang tadi saya katakan saya sampai depresi. Nah, di sini firman Tuhan bilang apa? Kalau orang yang depresi itu seperti katakan di dalam Mazmur tadi udah ya. Nah, di sini dalam Mazmur 42, jiwaku tertekan. Mazmur 42 ayat 6 sampai 7. Tapi kalau Amsal 17 ayat 22 katakan hati yang gembira adalah apa? Amsal 17 ayat 22 kita baca dulu. Amsal 17 ayat 22. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Jadi kalau kita udah semangatnya patah, berarti kita masuk dalam depresi, saudara, kayak yang saya alami. Ya, sampai rasanya hidup itu udah gak ada artinya lagi. Saya ngalamin, jadi saya bisa cerita depresi itu apa. Jangan sampai kita ngalamin. Selama saya hidup, saya belum pernah ngalamin depresi. Baru kali itu, tapi sekarang udah hilang semua, saudara. Karena saya nggak mau dikalahkan dengan itu lagi. Ya, walaupun mata saya suka gak enak, saya bodo amat. Saya percaya Tuhan jaga mata saya. Amen. Saya nggak akan bilang gitu. Amin. Jadi saya bisa melakukan lagi apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Ya, amin, saudara. Ya. Tadi udah ngerti ya kenapa kita harus jaga hati dan pikiran kita. Lalu, nah di sini dikatakan juga kita baca lagi di dalam, mau dibaca ya tentang yang depresi itu ya, jiwaku tertekan. Mazmur 42 ayat 6 sampai 7. Itu jiwaku tertekan. Udah sampai belum? Udah? Udah sampai belum? Saya kalau bawain firmannya banyak ya. Bosan nggak? Oh iya, biar kamu ngerti semuanya ya. Oke, kita baca. Mazmur 42 ayat 6 sampai 7. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terus kan? Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Amin. Jadi pada saat jiwa kita tertekan, kita harus ingat kepada Tuhan. Ya memang tidak gampang, kayak saya juga pada waktu itu udah buta, blank saya. Udah gak ingat Tuhan, yang ingat apa? Waktu tidur, nggak tahu apa-apa, tutup pakai selimut. Dan saya tidak berani keluar kamar. Kalau tahu sampai seperti begitu saya takutnya luar biasa. Dari takut yang sedikit, karena takut, ditakut-takutin semakin takut. Nah itulah, makanya jangan buka celah dalam hidup kita. Ya, jangan ketakutan dan kekhawatiran itu menguasai pikiran kita. Biarlah yang kita rasakan di dalam pikiran kita adalah pikiran yang baik. Ada damai sejahtera. Amin. Buang jauh-jauh ya kalau lagi khawatir. Kalau lagi khawatir, buang, lempar jauh-jauh. Caranya apa? Berdoa. Usir itu kerjaan iblis. Amin. Ya. Terus kita baca lagi. Nah, di sini pada saat kita berdoa, saudara, ini penting banget. Pada saat kita berdoa, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara tahu, kita akan ketemu Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, Tuhan hiburkan kan kita. Ya, mungkin kita lagi sakit hati, kita lagi kesel, itu dipulihkan oleh Tuhan. Lalu setelah itu apa, saudara? Iman kita bertumbuh. Nah, kalau iman kita bertumbuh, yang ada di pikiran kita itu adalah pikiran yang positif. Gak ada pikiran yang negatif. Amin. Ya, pikiran kita walaupun di depan mata kita, misalnya ini satu contoh soal ya, yang saya kasih lihat ya. Pada waktu saya mau menikahkan anak saya yang kedua perempuan,
Itu tahun 98, itu kan sedang terjadi. Habis setelah kejadian kerusuhan. Nah pada waktu itu rencana pesta itu sudah dilakukan sebelum kejadian itu. Kita udah sewa gedung, udah sewa hotel segala macam. Lalu pada saat itu kejadian, semuanya bingung. Termasuk suami saya, termasuk besan saya. Hanya satu-satunya yang tidak bingung adalah saya. Karena saya duduk di kaki Tuhan, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Semua tergantung imanmu. Tergantung iman. Kalau kamu punya iman yang tidak percaya bahwa itu bisa jadi, pasti semuanya akan jadi dan semuanya akan beres. Saya bangkit dan saya melihat saudara, anak saya pakai baju pengantin. Berarti apa? Jadi kan? Saya yakin tidak ada yang bisa menghalangi. Dan saya yakin anak saya bisa menikah seperti pada saat Jakarta itu baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Dan betul-betul saudara itu kejadian. 5.000 undangan datang semuanya. Dan pesta cukup besar. Tapi itu bisa diadakan, anak saya bisa berangkat dari rumah, diiringi dengan forrider seperti putri saudara. Sampai saya doa saya begini, Tuhan buat kota Jakarta langgeng Tuhan. Dan betul-betul saudara, saat itu Jakarta kayaknya tenang banget, gak ada apa-apa. Aduh saya bilang Tuhan luar biasa. Dan pesta itu bisa jadi. Itulah saudara. Jadi dalam keadaan kita di dalam keadaan yang tidak baik, kita bisa berpikir positif. Kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa seperti itu. Amin. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa seperti itu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kalau Tuhan itu udah kasih, pasti jadi. Dan Tuhan katakan pada saat itu, semua tergantung imanmu. Iman saya apa? Saya yakin itu bisa jadi. Dan saya melihat anak saya pakai baju pengantin, saudara. Dan itu benar-benar terjadi, saudara. Nah itulah satu kesaksian ya. Kesaksian di mana saya sendiri dalam hidup saya banyak sekali mengalami hal-hal yang di luar benar-benar hal-hal yang luar biasa gitu loh. Akhirnya saya benar-benar kita semua bisa menikmati apa janji Tuhan itu. Semua yang baik Tuhan berikan. Amin. Amin. Ya. Nah setelah itu, kalau kita lagi depresi, lagi satu lagi ini juga senjata ya. Kayak misalnya kita lagi kesel atau marah atau apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita nggak bisa berdoa, nyanyi. Nomor 1, kita nyanyi saudara. Teriak-teriak aja kalau lagi nggak bisa apa, nyanyi yang kencang. Nyanyi aja berdoa, nyanyi nyembah Tuhan saudara. Seperti yang Ronald selalu lakukan, bernyanyi buat Tuhan. Pasti orang yang begitu hatinya juga luar biasa gitu. Amin. Enak ya. Iya. Karena pada saat kita nyembah Tuhan itu kuasa Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Mungkin kita pada saat itu nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita lagi marah, lagi nggak karuan hati kita. Apa jangan diam aja saudara. Kalau diam aja setan tawan saudara dengan apa? Nyanyi aja nyanyi. Nyanyi kencang-kencang saya kalau lagi gitu nyanyi teriak saya. Gitu. Sampai kita ngerasain hadirat Tuhan. Pada saat itulah kita berdoa. Ya mungkin kita lagi nggak kuat mau bangun tidur kaki badannya pada sakit semua. Nggak bisa ngapa-ngapain, nyanyi aja, nyanyi terus nyembah. Sampai tahu hati kita, aduh, kita tuh di sebuah hati tebal gitu. Pengen, kita jadi bisa duduk. Yang tadinya nggak bisa duduk, kita bisa duduk. Kita bisa berdoa, kita menang. Amin. Puji Tuhan ya. Kita punya senjata yang banyak dari Tuhan. Amen. Doa, pujian, penyembahan, dan firman. Ya, semuanya kalau kita lakukan, kita pasti jadi orang yang menang. Amin. Ya, lalu di sini saya tidak akan bacakan firman-Nya, takut terlalu panjang. Saya cuma akan ngomong aja apa yang harus kita lakukan. Ya, pertama bernyanyi, lalu yang kedua bangunlah dirimu. Kita baca firman-Nya, bacain apa jangan? Bacain. Bacain nggak bosan? Benar. Jangankan ngomel loh di belakang saya. Ya, firman-Nya bagus-bagus semuanya. Karena ini jalan keluarnya, gitu loh. Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Tadi yang pertama kita nyanyi ya. Itu juga ada loh ayatnya, saya dapat Efesus 5 ayat 19. Sorry ya. Dan
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, dalam hidup kita harus bangun. Ya, jangan mau dikalahkan oleh iblis. Bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Kalau paling suci berarti apa? Hidupnya harus bagaimana? Harus kudus. Kalau nggak kudus, nggak bisa. Jangan berharap nggak kudus mau berdoa. Nah itulah. Ya, jadi kita tahu apa nih yang harus kita lakukan supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa begini. Berdoa aja nggak gampang. Bukannya berarti kita sembarangan bisa berdoa begitu aja. Coba berdoa cuma cuma nggak ada gunanya. Kalau hidup kita bangun di atas iman yang paling suci. Pada saat kita berdoa, doa kita sampai kehadiran Tuhan. Tuhan dengar doa kita, ya, dan Tuhan akan jawab doa kita. Ya, semua doa saya dijawab oleh Tuhan, karena saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, berdoa kalian. Lalu yang ketiga adalah melekat kepada Tuhan. Kita udah tahu kan, seperti tanaman, kalau nggak melekat pada cabangnya, nggak akan keluar buahnya. Begitu juga kita, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak bisa hidup yang benar. Kita tidak akan bisa mengeluarkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Makanya banyak orang yang ke gereja, ke persekutuan, lagaknya doang, tidak melekat sama Tuhan, tidak ada buah-buah rohnya. Yang ada apa? Marah-marah. Ya, nggak ada buah rohnya kalau kita tidak melekat. Kita tidak bisa berbuah sendiri. Kita tidak bisa. Kita harus melekat kepada Tuhan. Ya, lalu setelah itu apa? Kita harus ehad itu kita menjadi satu dengan Tuhan. Ya, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Harus begitu. Amin. Udah pada bisa belum kita jadi satu dengan Tuhan? Semuanya bisa nggak jadi satu sama Tuhan? Bisa. Kalau kita hidupnya benar, kita banyak berdoa, kita benar-benar cari Tuhan, pasti kita bisa menyatu hidup kita sama Tuhan. Kalian tahu kalau kita hidupnya seperti itu, yang luar biasa pasti bisa terjadi. Ya, seperti Elia, ya, bisa mendatangkan hujan. Kenapa enggak? Gitu. Terus banyak mukjizat seperti Paulus, Silas ya, yang dipenjara. Dia tuh, dengan dia memuji dan menyembah Tuhan terjadi mukjizat. Begitu juga dalam hidup kita. Mau nggak banyak mukjizat? Saya banyak mengalami mukjizat dalam hidup saya. Ya, kalian jangan berpikir saya mau orangnya biasa begini dan biasa-biasa aja. Kata siapa? Anak Tuhan nggak diambil lagi. Anak Tuhan luar biasa semuanya. Asal dengan catatan hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak ya nggak bisa, ya kan? Nah, kalau kita udah melekat sama Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Kita akan keperluan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang akan mengajar kita. Jadi kita jadi orang yang bagaimana? Orang yang pinter. Karena kita diajar kayak saya gini. Emangnya saya hebat? Enggak, ini Tuhan yang ngajar. Saya bisa nyusun sedemikian rupa. Saya kasih, pada saat saya mau nyusun ini, Tuhan kasih tahu saya apa dulu gitu loh. Saya ngerti jadinya. Oh, saya mesti nyusunnya kayak gini nih Tuhan. Oh ya, saya mesti nyusunnya gini. Supaya saya juga bisa nerangin dan semua firman yang ada, kalian ngerti semuanya. Ngerti nggak kalau saya ngomong? Jelas nggak? Jelas. Karena ini Tuhan sendiri yang bicara, bukan saya loh. Tuhan pakai di dalam hidup saya. Amin. Makanya kalau saya kasih firman-Nya banyak, jangan kesel ya. Malah seneng aja gitu. Amin. Ya, jadi kalau hidup kita melekat sama Tuhan, kita selalu berdekat sama Tuhan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang mengajar kita. Amin. Kita baca firman-Nya. Sebentar sebulan. Firman-Nya itu di Yohanes 14 ayat 26. Baca aja ya firman-Nya ya. Gak apa-apa ya. Oke, sedikit lagi kok. Habis ini sebentar lagi selesai. Udah ngerti belum sih? Ngerti ya? Ya, jadi ngerti bagaimana jaga hati dan pikiran ya. Jangan dibiarkan negatif ya pikirannya. Ya, harus positif terus. Biarin gak punya duit, tetap aja positif. Saya pernah ngalamin loh, gak punya duit cuma punya duit 50.000 perak. Pernah saya ngalamin pada saat masalah suami saya. Tapi saya tidak pernah negatif pikiran saya.
Saya suka cita aja, saya berserah penuh pada Tuhan. Saya percaya Tuhan pelihara saya. Amin, saudara. Dan lalu Tuhan kasih apa? Kelimpah. Itulah, ya. Terus kita baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 27. Sedikit lagi selesai. Baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang ajar kita itu tidak pernah bohong, tidak pernah salah, selalu betul. Jadi apa yang kita, misalnya kita lagi punya masalah, saudara, kita berdoa, Tuhan bisa ngomong sama kita. Kamu tuh kenapa? Kamu tuh sedang ngalamin, saya sering begitu, misalnya saya lagi gimana, kamu tuh sedang begini. Serahkan kata Tuhan ke dalam tanganku, dan aku sendiri akan menyelesaikannya. Setelah itu lega, saudara, hati kita. Amin. Ya. Lalu kalau udah hidup kita begitu, saudara, pasti kita bisa berubah. Karena apa? Tuhan sendiri yang bekerja, Roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Bukan kehebatan kita merubah diri kita, tetapi Tuhan yang merubah hidup kita. Kita baca di 2 Petrus 1 ayat 3. Kita tidak bisa merubah sendiri, susah. Dari kehidupan kita yang tidak baik menjadi baik itu tidak mudah, tidak gampang. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, Roh Tuhan yang akan Roh Tuhan menganugerahkan. Ya, kita baca, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk hidup yang saleh. Jadi kita yang tadinya berandalan nggak mau berandalan lagi. Bener apa enggak? Ngapain buat capek-capek begitu hidup nggak keluar, nggak ada gunanya. Mendingan kita hidup yang benar, berguna buat diri kita sendiri, berguna buat orang lain. Benar nggak? Coba kalau saya hidupnya nggak benar, saya belum tentu bisa berdiri di sini kayak gini. Mungkin udah hancur hidup saya. Tapi karena saya dari dulu saya pupuk hidup yang benar di depan Tuhan. Saya belajar banyak dari Tuhan dan saya benar-benar melekat kepada Tuhan. Saya yang tidak pernah sekolah Alkitab bisa usul firman Tuhan dan bisa dibagikan kepada orang-orang lain, saudara. Ya, jadi bisa berguna untuk diri sendiri dan juga berguna untuk orang lain. Amin. Ya, dan juga dari Yudas 1 ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ya, jadi Tuhan jaga kita supaya kita tidak tersandung. Tersandung itu misalnya, wow, bisa tiba-tiba ketemu orang yang nggak bener, terus tahu-tahu ikut-ikutan. Nah, kalau kita di dalam Tuhan kita dijaga, kita pasti akan nggak apa-apa, gue ngapain ikut-ikutan dia, gitu loh. Benar apa enggak? Ya. Ngapain? Nanti saya nggak salah, saya nggak berbuat, akhirnya saya kena. Akibatnya apa? Kalau udah kena narkoba segala macam, masuk penjara. Kalau cuma dihukum seumur hidup, kalau dipenggal, apanya? Kalau dihukum mati, gimana? Sia-sia nggak hidupnya? Sia-sia. Nah, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita dijaga. Amin. Kalau ada bakal apa misalnya terjadi di sana, belum nyampe kita di sana, Tuhan jaga. Balik pulang, jangan ke sana. Amin. Tuhan perlindungan Tuhan kayak gitu loh. Mau nggak? Seneng nggak? Ya. Seneng. Ya. Saya juga kalau yang kita itu coba, kita nggak usah deh lihat keadaan dunia sekarang kayak apa. Kalau kita cuma ingat ke situ, kita nggak berani bergerak, saudara. Mau pergi mana-mana juga takut hatinya. Benar nggak? Tapi karena kita punya Tuhan, kita yakin perlindungan Tuhan. Saya yakin kalau sampai ada terjadi kejadian apa-apa ya, kita pasti dikasih tahu. Jangan ke sana, itu berbahaya. Benar apa enggak? Ya. Nah, itulah enaknya ya. Terus begitu, kita lihat lagi. Kalau kita hidup seperti itu, Tuhan akan bawa kita ke tanah perjanjian. Amin, saudara. Nggak usah dibaca ya.
Udah tahu kan? Udah tahu ya firman-Nya? Belum. Ulangan 30. Mau nggak gua masuk ke tanah perjanjian? Nah, penuh susu dengan madu. Mau kan? Ulangan 30 ayat 5. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Wow. Makanya kan Tuhan kata apa yang tadi firman Tuhan, kita akan bisa jadi kaya karena Tuhan yang memberikannya semuanya kepada kita. Gitu loh. Jadi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Amin. Yes. Ya memang kekayaan itu relatif, nggak semua sama. Ya kan, tapi pasti kita diberkatin gitu loh, ya nggak akan kita kekurangan. Nah, kalau kita semua kita nih hidup di dalam Tuhan, kita pasti rukun. Amin. Ya, kalau kita nih yang itu, saya juga dengan teman-teman saya hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak ada gontok-gontokan, kita tidak ada iri-irian, karena hati kita nggak di pikiran kita bersih, nggak punya pikiran seperti itu. Amin saudara, dengan catatan semuanya hidup di dalam Tuhan. Ya, karena kalau di atas gunungnya Tuhan nggak ada yang gontok-gontokan lagi. Yang ada apa? Saling mengasihi, saling menyayang. Begitu juga dalam keluarga saya. Ya, kita semua hidup dalam Tuhan. Nggak ada tuh yang namanya rumah tangga berantem. Wah, kayak anjing sama kucing tuh nggak ada di rumah saya. Ya, yang ada sukacita, damai sejahtera. Walaupun bukan yang tidak ada masalah juga ada, pasti namanya orang hidup. Tapi ada damai sejahtera, saudara. Antara kita bisa hidup rukun, ya. Dan puji Tuhan, saudara, belakangan ini saya bikin mesbah keluarga. Waduh, enaknya luar biasa, sedap. Kita berkumpul tanpa ada orang lain, semuanya, suami, anak, cucu, menantu, segitu aja. Setiap hari Kamis 2 minggu sekali kita adakan di rumah saya. Dan itu rasanya senang, bukan main. Kita yang memang udah hidup rukun, tambah senang lagi. Nah itulah, kalau kita hidupnya sungguh-sungguh di atas kebenaran, kita hidup di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada lagi keributan di antara kita. Amin. Semuanya bisa diselesaikan. Kita bicarakan dengan baik-baik. Tidak ada iri hati, tidak ada benci, tidak ada seperti itu. Amin, saudara. Mau tahu firman-Nya? Yesaya 65 ayat 25. Oh bukan, Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Ya makanya kalian kalau bergaulah dengan orang-orang yang seiman, yang benar-benar takut Tuhan. Ya supaya kalian nggak berantem sama orang. Karena semua orangnya pikirannya baik-baik semuanya, nggak ada yang berpikir yang buruk gitu loh. Saling mengasihi, saling peduli, bisa saling tolong menolong begitu loh. Benar nggak? Nah inilah perlunya kita hidup di atas gunungnya Tuhan. Kita baca Yesaya 11 ayat 6. Ayat 6. Ya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Nah, bayangin aja, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Amin. Amin. Ya, saya percaya di sini coba dong sekali-sekali dekat-dekat teman-teman, pasti pada baik-baik semuanya. Amin. Ya, gitu. Ya, terutama dalam keluarga kita. Kalau kita semuanya hidup di atas gunungnya Tuhan,
Saya berasanya begitu di rumah saya. Ya, antara saya dengan suami itu nggak ada gontok-gontokan. Saya dengan anak-anak juga begitu. Kalau nggak ketemu, ya kangen-kangenan, malahan padahal tuh rumahnya deket-deketan. Setiap hari ketemu, bisa ketemu setiap hari, setiap saat bisa ketemu, gitu loh. Dan kayaknya tuh kalau nggak ketemu berapa hari, udah pada kangen semuanya. Tuh, Mami gimana sih? Ngapain sih, Mam? Katanya. Ngapain aja yuk, kita pergi yuk, jalan-jalan. Tuh, anak saya. Cucu saya juga begitu. Sayang-sayang semuanya. Kita saling mengasihi, saling menyayang. Amin, saudara. Amin ya. Jaga pikiran kita ya, saudara ya. Tuh. Nah, terus udah gitu, kalau udah gitu apa, saudara? Kalau udah kita rukun jadinya apa? Berkat datang. Amin. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Udah beres deh di sini. Puji Tuhan ya, kita dapat berkat luar biasa dari Tuhan. Ya, jaga hati dan pikirannya, baik pikiran kita. Kita baca, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Amin. Jadi akhirnya kata Tuhan, Filipi 4 ayat 8, udah benar-benar akhir habis. Ya, kita baca. Filipi 4 ayat 8. Kalau kita hidup rukun, kita pasti diberkati. Itu firman Tuhan bilang ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Sekian firman Tuhan. Semoga jadi berkat buat kalian semua. Keluar dari sini hati-hati dengan pikiran. Kalau ada pikiran yang buang nggak bagus, buang jauh-jauh. Ya. Masukkan pikiran-pikiran dari Tuhan. Ya, biar Roh Tuhan yang bekerja. Biar hati kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Ya, supaya hidup kita dipimpin dengan oleh Tuhan dengan sangat luar biasa dan pasti jadi pemenang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyi ya satu lagu apa ya, Ronald? Lagunya saya nggak tahu apa lagunya. Kalau berdoa sungguh-sungguh ya. Saya percaya kalian akan jadi orang-orang yang sangat luar biasa. Ya, jangan lihat keadaan kalian, tapi percaya Tuhan bisa mengubah hidup kita. Kalau kita hidup benar di depan Tuhan. Amin. Kau Bapa yang mengasihi. Ada teksnya nggak? Selalu memulihkan hati yang baru. Hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di
kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-firman-Mu Tuhan, yang Kau bukakan bagi kami, sehingga kami mengerti Tuhan, selama kami hidup di dalam dunia ini apa yang harus kami lakukan kalau kami sedang menghadapi masalah atau apapun yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang tidak baik akan menjadi baik Tuhan, kalau kami benar-benar Tuhan mau datang kepada Engkau dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan semua masalah kami kepada-Mu. Dan Engkau adalah Tuhan kami yang sangat luar biasa, Engkau Tuhan yang sangat besar, Tuhan Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang bisa menolong kami dalam setiap masalah apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang indah pada siang ini Tuhan. Terima kasih, dan biarlah semua firman ini tertanam di dalam hati dan pikiran anak kami, dan mereka bisa benar-benar menerapkan apa yang Kau ajarkan kepada mereka Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka pun akan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.